Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Baik, kembali lagi kita di podcast BEMI yang pada hari ini kita sedang bersama para gubernur-gubernur dari tiap-tiap fakultas. Ada Bung Rizky dari Gubernur Teknologi, juga ada Bung Indra dari Gubernur Pertanian, dan juga ada Bung Nabil dari Gubernur Kehutanan. Pada hari ini kawan-kawan, sahabat-sahabat BEMI, kita akan ngebahas mengenai apa sih problematik-problematik yang ada di tiap-tiap fakultas. Lalu apa sih unsur-unsur, komponen-komponen yang ada di tiap-tiap fakultas. Yang mana nanti semoga kita bisa menjalankan podcast ini dengan seksama, dengan lancar, dan bisa dinikmati oleh para audiensi kita di sana. Baik. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya Gub yang bisa ditanyakan sebenarnya kan gitu kan. Jadi ini dari ribuan pertanyaan udah kami filter nih. Dari mahasiswa, dari para dosen juga udah kami serap mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk fakultas. Dari seluruh pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang mungkin pada sore hari ini akan saya tanyakan kepada tiap-tiap gubernur kan gitu. Pertanyaan pertama, apa nih yang membuat gubernur, ya kan, kawan-kawan sekalian mau menjadi pimpinan fakultas? Karena kan kita tahu nih, kita nggak digaji, kan gitu kan. Ya mengenai impact ataupun plus minus dari kampus, banyak minusnya sebenarnya, kan gitu kan. Namun yang saya tanyakan, apa nih kira-kira yang membuat dari kawan-kawan mau menjadi gubernur? Itu pertanyaan yang sangat ingin didengarkan oleh para mahasiswa gitu. Ya mungkin dari gubernur mana nih yang siap untuk menjawab pertama nih? Paling tua lah. Ya, Oh, paling tua. Kenapa enggak yang paling muda? Silakan Gub. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore pemirsa. Pemirsa YouTube Iya, BEMI ya? betul, itu BEMI. Oke. Mengenai pertanyaan tersebut, jadi pertama, sebelumnya kan kita mengalami yang namanya COVID-19. Jadi pada saat itu organisasi mahasiswa benar-benar mengalami yang namanya fase kemunduran. Di hampir, kalau di Fakultas Pertanian ya khususnya, itu hampir benar-benar nggak ada pergerakan bisa dibilang. Apalagi khususnya di Fakultas Pertanian. Nah, saya melihat pada saat itu di Fakultas Pertanian mengalami yang namanya krisis kepemimpinan. Jadi pada saat itu nggak ada yang ingin sebelum sidum itu kita kan pastinya melihat bahwasannya ini bibit pemimpin, ini gubernur selanjutnya kan gitu. Pada saat itu nggak ada. Nah kebetulan saya berpikir bahwasannya pada saat itu saya niatkan dari hati, ini kalau misalnya nggak ada, saya bakal maju, saya mencalonkan diri sebagai gubernur gitu. Dan juga nambah pengalaman lah bisa dibilang. Nambah pengalaman. Kalau niat aslinya nambah CP kan kayak gitu. Itu sih. Jadi ya poin pertama ataupun yang paling inti itu kita di khususnya BEM Fakultas Pertanian itu mengalami yang namanya krisis kepemimpinan khususnya di posisi gubernur kayak gitu. Tuh moderator ataupun ini moderator apa presma nih manggilnya nih? Moderator. Oh, siap moderator. Pak presma kan. Hari ini ditunjuk sebagai moderator. Oh ya, siap. Oh bentar nih, ini dari udah hidup ini. Udah hidup. Ada. Ya, mungkin itu sih Pak Pres. Iya, benar. Selanjutnya Ya, dari yang sebelah kiri dulu saya nih ya. Dari Bung Nabil udah makan soalnya, berarti udah siap untuk menjawab ini sebenarnya. Kan gitu. Ini bisa dipegang dulu biar dengar nanti pemirsa kita. Mungkin kalau dari saya beda dengan Gubernur Pertanian. Oke, menarik nih. Karena saya dulu awalnya itu karena di kehutanan itu kita ada sharing-sharing bareng senior. Nah, pada saat itu Gubernur Iqbal angkatan 19 menanyakan kepada maba-maba yang baru masuk. Nah, kemudian beliau bertanya siapa yang ingin menaik gubernur katanya. Waduh. Nah, dari beberapa antara kami tunjuk tangan termasuk saya. Nah, pada saat itu awalnya saya cuman main-main aja karena
nggak ada terpikir untuk naik gubernur. Habis itu ditanya kenapa ingin naik gubernur. Iya. Dan saya jawab itu biar keren. Rupanya setelah naik memang keren. Aduh. Kemudian dulu pada saat waktu SMA saya juga pernah mencalonkan menjadi ketua OSIS. Namun sayangnya suara tidak memihak. Belum kesampaian ya, Pak? Belum kesampaian. Jadi kalau untuk niat untuk naik sebetulnya dulu tuh memang sedikit condongnya itu ingin menaikkan orang. Tapi juga melihat SDM. Iya benar. Dan beberapa kali saya tanyakan bahwasannya siapa yang kalian yang ingin naik jadi gubernur. Tapi tidak ada yang menjawab karena ya kalau kayak gitu ya biar saya yang keren kan gitu kan. Biar saya aja yang naik. Iya. Keren banget. Jadi pada saat sidum pun saya naiknya aklamasi gitu. Oh iya. Udah sih itu aja, cuman ya kayak gitu. Karena memang biar keren aja. Biar keren aja. Itu jawaban saya pertama kali. Oh. Ya mungkin kita pindah nih ke gubernur teknologi. Jawabannya berbeda-beda ya kawan-kawan ya. Banyak alasan-alasan tersendiri dia. Silakan Gub, gimana Gub? Terima kasih Pak Pres atas waktunya. Jadi gini ya, pembahasan mengenai itu yang pertama dari saya memang seperti yang dikatakan Pak Indra dari pertanian. Memang krisis kepemimpinan setelah pandemi itu sangat resah lah, sangat kita rasakan bersama-sama. Mungkin nggak di Instiper aja gitu, di universitas lain mungkin juga merasakan seperti itu. Tapi syukurnya kalau di kami memang kalau krisis kepemimpinan bisa dibilang masih minim lah waktu COVID. Karena kami di COVID pun ada gerakan yang mungkin itu bisa kita laksanakan secara online gitu. Sedangkan kuliah kita kan bisa secara online. Tapi motivasi saya untuk naik gubernur yang pertama gini, setiap gubernur naik atau pemimpin yang naik pasti memiliki kepentingan masing-masing. Seperti itu, pasti memiliki kepentingan. Yang pertama baik untuk dirinya, yang kedua baik untuk kita semua gitu. Yang kedua itu ya gini kawan-kawan, pertama saya menginjakkan kaki di Instiper ini kayak keren sih nengoknya. Saya setuju dengan Pak Nabil, keren sih kita nengok gubernur itu ibaratnya di mana acara buka acara gitu sebagai moderator atau sebagai apa kata sambutan dan juga dekat dengan dosen-dosen gitu. Ya kalau kita berpikiran sebagai kami lah orang kampung gini kan, ibaratnya nengok itu wow kali gitu. Makanya ya dari awal masuk Instiper sudah diplankan, jujur aja. Saya udah plankan, saya udah sampaikan sama kawan-kawan saya mau naik jadi gubernur gitu. Memang di periode COVID saya mau naik memang, tapi ya dari rekan saya, gandengan saya itu mengundurkan diri di tengah perjalanan. Jadi nggak kesampaian sebelum periode ini gitu. Makanya di periode ini saya udah meniatkan kayak mana bisa naik karena semua udah kita plankan dari awal, udah kita aturlah semuanya. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjadi gubernur gitu. Iya. Mungkin itu aja sih dari saya. Jadi gini kawan-kawan, terdapat banyak jawaban sebenarnya, namun bisa kita ambil ya satu pengen keren pasti kan gitu kan. Yang namanya pemimpin harus keren kan gitu. Kalau nggak keren nggak pemimpin namanya. Yang kedua juga karena ada faktor COVID yang membuat kita harus mau untuk melanjutkan pemimpinan. Kalau enggak nanti roda regenerasi akan berhenti kan gitu. Kita sebelum masuk ke ranah fakultas, saya ingin bertanya lagi mengenai gubernur-gubernur secara personal nih. Mengenai ya kita kan sebagai gubernur yang pastinya kalau gubernur ini kan bapaknya fakultas, bapaknya mahasiswa di fakultas. Artinya kalau bahasanya itu di bawah kita ditekan, di atas ditekan, di kiri ditekan akademik, di kanan juga ditekan oleh kebutuhan daripada keluarga untuk lulus kan gitu. Aku mau nanya nih, saya mau nanya apa dinamika yang ada yang dialami lah oleh tiap-tiap gubernur mengenai keadaan seperti itu, melihat mahasiswa kita yang mereka kan nggak mau ngerti kita. Ya kita gubernur, kita pimpinan mau nggak mau ya harus gitu. Sebenarnya apa sih kekesalan lah ataupun memang ya strategi lah yang dimiliki oleh gubernur-gubernur mengenai hal tersebut gitu.
Oh, dari siapa dulu nih? Oh, gantian. Bebas, bebas. Gantian. Mana Sini aja, dulu ya, mana karena aja. udah Siap, dipegang ya, nih kan. dipegang. Monggo. Jadi gini Pak Pres, untuk masalah itu ya, kalau dari saya nggak jadi permasalahan yang begitu rumit. Karena kan kita di fakultas juga ada struktur. Kita juga ada kepengurusan, ada himpunan mahasiswa jurusan. Dari kami sendiri ada itu teknik pertanian dan teknologi hasil pertanian Ya, gitu, yang memiliki struktur masing-masing. Ya, kayak mana kita bisa merangkul mereka, bisa mengajak mereka untuk menyampaikan itu bareng-bareng gitu. Sebenarnya pemimpin ini bukan untuk bergerak, tapi memikirkan kayak mana pergerakan itu bisa berjalan. Bagus. Kan seperti itu. Ya, di balik itu kita juga sebagai penanggung jawab apapun permasalahan, problematika yang terjadi di setiap kegiatan atau pergerakan kita, ya kita tanggung jawabi gitu. Iya, Tapi di balik itu saya yakin kepada kawan-kawan gubernur yang mungkin terpilih pasti udah menyiapkan nih kayak mana sih sistem yang akan dibawakan untuk kepengurusan dia gitu. Makanya untuk problematika mungkin gak terlalu rumit kalau saya pribadi, karena ya saya dengan himpunan, ada juga dengan SMF, Senat Mahasiswa Fakultas, ya kami juga sama-sama bergotong royong kayak mana sih aspirasi atau keluhan-keluhan KM kita di Fakultas Teknologi bisa kita sampaikan bareng-bareng. Mungkin itu sih kalau dari kami. Oh iya. Lanjut. Silakan, Go. Ya, baik. Tadi pertanyaannya yang saya tangkap pertama ya pembawaan dari diri sendiri ketika dihantam akademik, Segala macem lah. di atas, di bawah kan seperti itu. Nah, kalau secara organisasi saya pikir ya setiap orang kan memiliki watak yang berbeda-beda, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Nah, kita selaku bapak di fakultas selaku bapak di fakultas ya mau nggak mau harus memahami apa kemauan anak-anak kita kan seperti itu. Iya, Jadi benar-benar. ya pertama kita pastinya memikirkan konsep dari diri kita sendiri, kemudian kita tawarkan ke mereka. Setelah itu gimana maunya mereka, kita di situ musyawarah, kita di situ ya demokrasi lah. Apa mau kalian? Oke, kita sesuaikan kayak gitu. Contoh ya mungkin teman-teman yang sudah mengetahui udah adalah beberapa waktu yang lalu hasilnya gitu. Nah, kemudian kalau dari segi akademik saya kira saya di sini juga mengorbankan akademik ya. Mengorbankan akademik ini moderator agak julid sebenarnya, ngarah ke akademik. Nyinggungnya akademik ya. Udah nggak berapa sebenarnya, Pak? Ya kayak gitu. Jadi saya pikir ketika saya mengorbankan sesuatu jangan sampai ini menjadi sia-sia. Ya mau nggak mau apa yang saya pilih, apa yang saya ambil benar-benar harus dimaksimalkan seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih untuk Gubernur Pertanian dan Teknologi. Boleh diminum dulu, Pak. Dibuka kan, dimakan juga. Ini Pak Nabil udah 3 soalnya udah dimakan dia. Nanti rata semuanya. Lanjut dulu dari Pak Nabil nih. Pemimpin paling keren gitu kan? Ini mau dari segi mana dulu nih? Mau dari pribadi? Pribadi boleh, nanti masuk ke organisir gimana? Kalau dari pribadi kayaknya nggak ada masalah. Wih. Cuman bagi waktunya aja. Oh iya, manajemen ya. Kalau untuk di organisasi rasa saya memang nggak ada problem ya. Kalau di pribadi untuk akademik alhamdulillah sampai sekarang masih di atas 3. Alhamdulillah. Kemudian untuk rakyat karena kita memikirkan benar. Kami punya konsep dulu bahwasannya kami adakan 4-5 agenda itu yang mengadakan bersama KM terus. Oh iya. Jadi kita buatkan di satu forum dua kali sama dekan, itu di Senat 1 dan di BEM 1. Kemudian kami buatkan juga namanya juga tongkrongan BEM. Iya. Nah, tongkrongan BEM ini kalau untuk di organisasinya kami antar pengurus. Nah, kemudian tongkrongan yang kedua itu kami buatkan dengan KM. Jadi semua keluh kesah dari KM itu tersampaikanlah di situ. Lalu misalnya terkait kayak seperti ada permasalahan itu langsung ditindaklanjuti langsung dari Departemen Advokasi. Iya. Kemudian untuk permasalahan internal yang seperti kayak nilai
Iya, iya. Sebetulnya itu nggak ranah kami sebetulnya Iya, kalau untuk benar-benar nilai. nilai. Cuman kalau udah tersangkut pautnya dengan dosen itu baru ranahnya kami. Biasanya problem yang disampaikan ini yang kami agak kesulitan memang dari anak ini sendiri gitu loh. Memang dia yang bermasalah gitu loh. Mahasiswanya ya. Nah, habis itu terkait untuk yang ke lainnya mungkin sampai sekarang alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang memang nggak ada. Bakal ada nggak tuh? Bakal ada. Bakal ada. Cuman memang ada satu permasalahan yang memang nggak bisa dipungkiri Iyalah. lagi. Mungkin para gubernur juga tahu. Nggak tahu lah. Karena ini udah nggak masalah organisasi, Organisasi. udah nggak masalah pribadi. Karena kita menyangkut pautkan dengan fakultas. Iya, iya benar. Nah, bedanya di zaman kami dengan di zaman sebelum saya itu dulu setiap mahasiswa yang bermasalah itu bukan ranahnya dari kelembagaan dulu. Nah, namun mereka menyelesaikannya masing-masing. Karena sekarang mikirnya fakultas Kelembagaan ya. karena kelembagaan lah yang mengurus ini Mengurus semua. Rasa saya pun udah nggak ranahnya gubernur untuk mengurus masalah-masalah terkait mahasiswa seperti berkelahi. Iya, iya, iya. Cuman para dosen menanyakan apa fungsinya lembaga, sehingga kita yang nggak membuat masalah ataupun yang kita tidak pernah ada masalah di dalam organisasi, kita jadi terikut ke dalamnya. Mau nggak mau ya. Kemudian satu lagi untuk organisasi, pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah masih menahankan batin. Alhamdulillah menahankan mental. Menahankan mental. Mungkin tapi nggak sampai pengen turun nggak kan? kalau pengen turun mungkin ada. Sempet. Sempat ya. Cuman apa yang udah dimulai harus diselesaikan. Itu poinnya memang. Mama udah di rumah bangga, anaknya naik gubernur kan nggak mungkin berhenti di tengah jalan. Tambah uang jajan tuh berarti ya? Sedikit. Dia. Mungkin itulah. Ya, oke, makasih. Nah, sebelumnya ini kan kita udah melangkah jauh nih sedikit lah gitu kan mengenai personal daripada pandangan gubernur-gubernur. Sebelumnya ini mungkin pemirsa belum tahu nih. Sebenarnya gubernur kita di tiap fakultas tuh angkatan berapa aja? Di sini kita bukan ingin mendiskriminasi angkatan, enggak. Biar pemirsa tahu gitu loh. Coba mungkin bisa dijawab oleh dari Pak Gubernur sebelah kanan saya, mungkin angkatan berapa, Pak? 19. Kawan-kawan. Untuk Pak Gub pertanian 18. Untuk Pak Gubernur Kehutanan? Saya sendiri yang paling kecil, Pak. 20. Saya 20. Dan yang terkeren. Nah, sebenarnya poinnya Gub yang mau kita sampaikan kepada pemirsa, menjadi pemimpin itu di Insiper nggak melihat angkatan. Siapapun yang berkompeten, siapapun yang mau dan dia bersungguh ya boleh maju. Karena kan yang menentukan adalah forum nanti di situ. Jadi nanti kita ingin merubah mindset dari pemirsa, sebenarnya jadi pimpinan di Insiper harus tua. Kan gitu, karena gubernur ada yang angkatan 18. Enggak kan gitu. Enggak kan gitu kan. Itu sarkas tuh sebenarnya. Karena ada gubernur kita paling muda kan gitu kan. Beliau mengenai pola kaderisasi ya itu fakultas urus masing-masing lah mengenai bagaimana pemimpinnya kan gitu. Nah, kita ini beranjak lah ke fakultas karena kan gubernur sekalian diundang bukan ngebahas BMF doang kita di sini. Tapi kan kita juga ngebahas fakultas gitu kan.